Saudara-saudara seiman dimanapun kita berada, selamat kita berjumpa kembali dalam mimbar pelayanan minggu saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, karena di sepekan yang telah kita lalui, tentunya kita melaksanakan tugas kerja kita masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan dalam kerja yang kita lakukan itu, entah itu dalam pendidikan juga, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tentu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah mengecewakan kita. Sehingga dasar itulah yang membuat saya percaya bahwa dalam berjumpaan kali ini, kita semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan apapun. Ya, saudara-saudara, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama-sama dengan teman-teman pemuda, sebelah kiri kan belakang saya. Dari GKST Jemaat Bethesda Kasiguncu. Inilah mereka yang memberi diri dengan talenta yang Tuhan beri kepada mereka. Mereka bersaksi melalui talenta itu dalam bidang musik. Dan tentunya kita yakin percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini dalam persekutuan saat ini itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita. Kita lepaskan semua beban yang kita hadapi di hari-hari sebelumnya. Yang mungkin itu terasa sangat berat dalam diri kita. Yang membuat kita seakan-akan putus asa dengan hidup ini. Mari kita sisihkan waktu untuk Tuhan dalam persekutuan saat ini. Kita datang ke dalam pelatarannya walaupun kita tidak berjumpa satu dengan lainnya dalam gedung gereja yang megah. Dengan kursi yang banyak dan dengan orang yang banyak, tetapi dalam perjumpaan kali ini ada satu keyakinan bahwa Tuhan juga hadir di tempat ini, bahkan di tempat Bapak Ibu semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati yang tulus, kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Saudara-saudara, di hari-hari yang telah kita jalani sebelumnya tentu kita diperhadapkan dengan dua sisi dalam kehidupan ini. Sisi yang pertama kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang baik. Tetapi pada sisi yang kedua mungkin kita juga diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak baik. Kita merencanakan sesuatu, kita boleh berangan akan apa yang baik, tapi terkadang yang terjadi bertolak belakang dengan semuanya itu. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang dua hal ini, tetapi melihat seberapa besar kedaulatan Allah atau otoritas Allah terhadap hidup ini. Mari kita siapkan hati. Kita akan masuk dalam perenungan firman, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Sambil kita menyiapkan hati, kita angkat sekali lagi, ku menyembahmu, ku sembah. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan, pada saat ini Tuhan kami begitu bersyukur kepadamu. Kami begitu bersuka cita dan merasakan betapa Tuhan baik pada kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan kami kembali boleh berjumpa dalam persekutuan yang tentunya Tuhan boleh perkenankan untuk kami laksanakan pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tetapi sebelum itu, karuniakan kepada kami semua hikmat dan roh kudus-Mu. Biarlah kedua hal itu akan menuntun kami dalam kami memahami firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga dari firman ini Tuhan kami akan menjadi orang yang lebih kuat, akan lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk menerimanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang saya siapkan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ayub, pasalnya yang ketiga. Dan akan kita renungkan bersama ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 9 ayat saya pilih di sini untuk kita menggali apa maksud Allah yang dimaksudkan dalam Ayub pasalnya yang ketiga, sesuai dengan perikop kita saat ini. Ayub pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9, saya bacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya,
Biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang menandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Saudara-saudara, kita akan belajar dari kisah Ayub, khususnya pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Sebenarnya Ayub pasal 3 ini merupakan lanjutan dari Ayub pasal 1 dan Ayub pasalnya yang kedua, yang mengisahkan bagaimana kesalehan seorang Ayub diuji oleh Allah. Jadi kita akan belajar kedua hal yang saya katakan tadi tentang hal yang baik dan yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita kaitkan itu dengan kedaulatan Allah dan seberapa besar otoritas atau kuasa Allah dalam hidup kita. Dan untuk perenungan saat ini, saya memberi tema Allah berdaulat atas hidup manusia. Allah berdaulat atas hidup manusia di bumi seluruhnya, tidak terkecuali. Kalau kita mau melihat kehidupan kita di zaman sekarang ini, khususnya di tahun 2020, tentu kita generasi milenial, bahkan mungkin kita juga yang lahir di tahun 90-an, 80-an, bahkan sebelum-sebelumnya, kita tengah menikmati bagaimana dunia ini sudah berubah hampir total. Kehidupan yang dulu kita jalani, sekarang sudah berubah. Ada begitu banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi dan semuanya itu dihasilkan dari buah pikiran manusia ketika mereka berpikir bagaimana caranya saya mempertahankan hidup di keadaan atau bumi yang dari hari ke hari semuanya itu berubah. Maka manusia dengan akal dan pikiran yang Tuhan beri mencari-cari sesuatu, menemukan hal baru untuk bagaimana bisa mengatasi semuanya itu. Terbukti, di sini saya mencatat beberapa hal. Buah dari pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa search juga di Google, cari di Google informasinya. Laut bahkan samudra yang dalam, manusia bisa ukur berapa kedalamannya. Kalau dulu orang belum tahu, sekarang sudah bisa diketahui. Dalamnya berkisar 10.924 meter. Samudra Pasifik. 10.924 meter. Bukan hanya itu saja, bukan hanya laut yang manusia bisa ukur, tetapi juga gunung. Gunung Everest, salah satu gunung tertinggi dunia, tingginya mencapai 8.848 meter. Pengetahuan yang lain misalnya, mungkin kalau orang tua dulu belum mengetahui dalam tata surya atau galaksi ini, planet apa yang paling besar. Tapi sekarang sudah diketahui dengan ilmu sains yang ada pengetahuan manusia, planet terbesar, tentu Bapak Ibu sudah tahu, dipegang oleh Jupiter. Dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, itu menjadi contoh bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, manusia bisa ukur. Manusia bisa mengetahui dengan upaya yang mereka lakukan. Mereka menciptakan alat yang canggih, mereka menciptakan apapun yang bisa menunjang agar mereka mengetahui apa yang ingin mereka cari. Ya, bahkan mereka sudah mencari tahu apakah manusia bisa hidup di luar selain planet bumi. Itu masih pada penelitian lebih lanjut. Tetapi di sini saya mau katakan, sehebat-hebatnya manusia, secanggih-canggihnya alat yang diciptakan oleh manusia, hingga detik ini manusia belum mempunyai satu alat pun yang bisa dipakai untuk mengukur seberapa besar kuasa Allah atas hidupnya. Manusia belum bisa mengukur seberapa besar kasih Allah yang sudah dituangkan kepada semua orang yang hidup di bumi ini. Kalaupun ada, saya tidak bisa bayangkan berapa nilai jualnya. Dan kalaupun ada, siapa manusia pertama yang bisa menciptakan alat itu?
Amat terlebih lagi kalau alat itu bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Allah. Dalam hidupnya misalnya, tidak usah terlalu besar, dalam hidupnya dulu. Bisa mengetahui apa rancangan Allah yang sedang direncanakan untuk dirinya. Jawabannya belum ada. Sehingga dalam hal ini, berbicara tentang kedaulatan, otoritas, kuasa Allah, itu sepenuhnya hanya diketahui oleh Sang Pencipta itu sendiri. Apa yang Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia, kadang manusia berpikir dan bertanya, mengapa dan mengapa itu terjadi. Ya, tapi kalau sesuatu yang terjadi itu mungkin berkaitan dengan syukur atau sukacita misalnya, tentu kita tidak akan banyak bertanya. Tetapi kita akan bilang, sungguh luar biasa pekerjaan tangan Tuhan untuk hidup saya, hidup Bapak Ibu, bahkan hidup keluarga kita sekalian. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi itu adalah sebuah malapetaka, bahkan duka cita. Tentu kita akan bertanya mengapa itu bisa terjadi. Berangkat dari Ayub pasalnya yang ketiga sesuai dengan judul keluh kesah Ayub. Mengapa orang mengeluh? Mengapa seseorang menyampaikan isi hatinya yang berkaitan dengan luka? Jawabannya adalah orang tersebut merasa begitu berat ketika ia harus menjalani di titik hidup yang sangat menderita menurut dirinya. Sehingga pada konteks bacaan kita, Ayub menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, bertanya, mengapa semuanya itu terjadi? Bahkan Ayub hingga mengutuki hari kelahirannya. Kalau ia sudah mengutuki hari kelahirannya, kita bisa artikan itu sebenarnya kalau boleh, lebih baik Ayub tidak usah dilahirkan di muka bumi ini kalau pada akhirnya ia diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Ayub mengeluh, di sisi lain kita lihat dalam Ayub pasal 1, ayatnya yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub bertanya, apa yang kurang dalam diri saya sehingga pada akhirnya saya diperhadapkan dengan sesuatu hal yang begitu berat. Harta habis, istri meninggalkan dia, anak-anak mati, dia diterjang mengalami penyakit yang begitu menjijikan dijauhi oleh banyak orang. Ayub menyampaikan keluh kesahnya. Memang dalam hidup yang sebelumnya Bapak Ibu, Ayub terkenal sebagai orang yang kaya. Karena ketekunannya, keuletannya, ketaatannya kepada Allah, dia menjadi orang yang kaya. Tetapi pada Ayub pasal 3, Ayub berada pada titik di mana ia merasa bukan apa-apa di dunia ini. Hari kelahirannya ia kutuk, bahkan ia katakan, kalau bisa hari itu tidak usah terbit fajar. Artinya kalau tidak terbit fajar, kegelapan yang akan terjadi. Semuanya suram, semuanya gelap, tidak ada yang bisa terlihat. Tetapi pada akhir kisah pergumulan yang diperhadapkan pada Ayub, kita bisa baca pada Ayub pasal yang terakhir, Ayub menjadi orang yang dimenangkan karena buah ketaatannya kepada Allah. Ya, walaupun Ayub memang di posisi yang memang sudah tidak berdaya lagi, walaupun sahabat-sahabatnya sempat membujuk dia untuk kutuki saja Tuhanmu itu, tetapi Ayub tetap pada konsisten hatinya bahwa dia sadar hidup manusia tidak selamanya baik, tapi tidak juga selamanya buruk. Kita akan belajar dari kisah Ayub ini. Saya katakan tadi, hidup manusia diperhadapkan dengan dua hal, yang baik dengan yang buruk. Di sini saya mengibaratkan, kalau boleh kita flashback kembali ke 20, 30, 40, 50 tahun silam. Artinya ketika kita berusia 10 hingga 12 tahun lah. Atau mungkin bisa di bawah itu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat satu permainan tempo dulu, tetapi tidak pernah lekang oleh waktu hingga detik ini pun anak-anak bahkan cucu kita masih suka memainkan permainan itu. Permainan itu orang sering bilang, mungkin kita punya bahasa sendiri di daerah kita masing-masing. Namanya layang-layang
atau layangan. Sering orang bilang layangan. Jadi saya ibaratkan begini, hidup kita itu ibarat sebuah layang-layang atau layangan. Ya. Kemudian yang memegang benang dan mengendalikan benang itu adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah memainkan ini di masa kecil, mungkin teman-teman pemuda juga, yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin cuma bagian mengejar ketika layang-layang putus. Tentu kita berada pada satu perasaan yang greget atau bahkan mungkin senang. Tapi kadang juga jengkel. Ketika layang-layang yang kita mainkan itu tidak dapat angin. Kita susah untuk menaikkan layang-layang itu. Tapi ketika angin berhembus dengan kencang, maka kita akan berupaya sebaik mungkin menarik ulur benang yang ada, sehingga layang-layang itu menghadap ke atas, dan ketika ditarik dia akan semakin tinggi. Hingga pada akhirnya menjadi suatu kebanggaan. Kalau seperti saya dulu, kalau layang-layang saya paling tinggi, sudah paling senang itu. Paling senang sekali. Kalau dulu kan masih main-main di sawah, kalau sekarang ada sawah tapi sudah jarang karena ingat umur juga. Jadi tidak bisa lagi main layang-layang, cuma bisa lihat adik-adik yang masih kecil main layang-layang. Tetapi dalam hal ini, mengapa saya ibaratkan hidup kita seperti layang-layang? Mengapa? Kita layang-layang, benang itu adalah iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, sedangkan orang yang memainkan layang-layang dan menarik ulur benang itu ialah Allah yang memiliki sepenuhnya hidup kita. Jadi dalam hal ini Tuhan sungguh tahu harus berbuat apa terhadap layangan itu agar ia bisa tetap terbang dan mencapai pada titik tertinggi dari benang yang ia pegang. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, terkadang kita merasa bahwa Tuhan lupa dengan kita. Kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang lain bisa mencapai titik sukses pada usia itu. Tetapi kenapa saya di usia yang sama, dengan usaha yang sama, dengan pendidikan yang sama, kok beda? Atau berbeda? Ataukah ketika saya bekerja di ladang, di sawah, dimanapun, dengan alat yang sama, dengan pupuk yang sama, dengan bibit yang sama, tetapi kenapa orang lain lebih berhasil dari saya? Sehingga terkadang kita menjadi layang-layang yang memberontak kepada pemilik kita, yaitu Allah. Ketika Tuhan berusaha untuk mengarahkan hidup ini ke titik yang lebih baik, kita juga mempunyai usaha sendiri untuk mencari jalan yang menurut kita lebih baik dari cara yang telah Allah tetapkan. Kalau demikian, maka kita harus belajar dari Ayub. Ketika Ayub diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat, kurang berat apa? Hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, dia terserang penyakit kusta. Kurang berat apa lagi dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi sekarang? Tinggal nyawanya yang tidak diambil oleh iblis yang pada saat itu meminta izin kepada Allah. Karena Allah katakan kepada iblis, silahkan kau cobai dia, kau ambil semuanya tapi nyawanya jangan, karena itu milikku. Kurang menderita apa Ayub? Tetapi dalam situasi yang seperti itu, iman Ayub tidak benar-benar mati. Walaupun mungkin sebagian orang, sahabat-sahabatnya melihat Ayub sudah pada titik jenuh, bahkan putus asa dan ingin mengakhiri semua pergumulannya itu. Tetapi dalam hati kecil Ayub, Ayub masih menjadi orang seperti dalam Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Ia tetap taat, ia tetap setia kepada Allah. Pada akhirnya Ayub dimenangkan. Firman Tuhan pada saat ini memberikan satu nasihat kepada kita. Yang pertama, ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita menerima berkat, sukacita atau kebahagiaan, dan juga kalaupun kita diperhadapkan dengan suatu malapetaka yang tidak mengenakan hati, marilah kita melihat semuanya itu dengan mata, mendengar semuanya itu dengan telinga, lalu merasakan itu dengan hati. Jangan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat, kita melihat itu dengan telinga.
kita melihat peristiwa yang diperhadapkan kita itu dengan telinga, apa jadinya? Yang harusnya warna merah, kita akan katakan itu warna biru. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang harusnya kita mendengarkan suara Tuhan dengan telinga, tetapi kita lebih suka mendengarkan dengan mata. Artinya kita menilai semuanya yang dikerjakan Tuhan itu adalah bentuk penghukuman. Alhasil, ketika sebenarnya Allah ingin membentuk, memproses iman kita agar menjadi iman yang murni, kita akan katakan bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Kita akan menjadi orang yang putus asa. Kemudian, ketika kita diperhadapkan dengan semua itu, marilah kita merasakan dengan hati, bukan dengan egois atau bahkan dengan pikiran yang sudah diracuni dengan prasangka-prasangka buruk. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, merasakan dengan hati, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan merasakan dengan hati, kiranya tubuh kita dibalut dengan Roh Kudus yang pertama, dan yang kedua, hati kita dikuasai oleh iman dan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Balut diri kita dengan Roh Kudus, dan biarkan hati kita juga dibalut dan diisi dengan iman yang semuanya itu tertuju kepada Allah. Karena hanya dengan Roh Kudus dan iman, kita bisa mengetahui apa maksud Allah dalam hidup ini. Kita tidak akan memberontak karena kita sadar bahwa semua yang terjadi, Allah berdaulat. Tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Tetapi Allah mengizinkan itu bukan dalam rangka menghukum, tetapi untuk membentuk iman saya, membentuk iman Bapak Ibu semua, agar iman kita menjadi iman yang murni. Seperti Ayub yang dimenangkan dan dipulihkan. Dalam pergumulan kita saat ini, saya juga berharap kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mungkin kita diperhadapkan dengan persoalan keluarga hari ini. Hubungan kita dengan suami atau istri atau anak atau orang tua sedang bermasalah. Pekerjaan kita sedang tidak baik. Dengan adanya pandemi mungkin apa yang kita harapkan di pekerjaan, kita kejar target, apalagi yang pekerjaannya mengharuskan target, mungkin targetnya turun. Atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan, kita tidak kunjung dapat pekerjaan. Bahkan ketika kita dalam dunia pendidikan, kita merasa rugi. Karena pendidikan yang kita jalani pada saat ini tidak bisa face to face dengan guru misalnya atau dosen misalnya, kita hanya menggunakan aplikasi misalnya, karena tidak semua orang kan bisa menyerap pelajaran itu dari media-media yang lain kecuali kalau dia bertemu. Apapun masalahnya Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan sampai iman kita mati, jangan sampai diri kita dibalut dengan keinginan duniawi sehingga kita menjadi orang yang gagal. Tetapi biarlah mulai saat ini, seburuk apapun yang kita rasakan, ataupun kita dalam keadaan baik, biarlah iman kita tetap hidup. Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kita. Serahkan diri ini kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Allah berkuasa sepenuhnya atas hidup saya, hidup Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan ini akan memotivasi hidup kita untuk terus semangat menjalani hidup. Walaupun kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat, mungkin sakit penyakit atau apapun itu, kita tetap semangat. Kita percaya bahwa kalau Ayub disembuhkan dan dipulihkan, maka saya Bapak Ibu juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengaminkan firman Tuhan dan perenungan firman saat ini, mari dalam perenungan hati yang lebih dalam mengenai firman yang telah saya katakan tadi. Kita memang diperhadapkan dengan hal yang baik dengan tidak yang baik. Tetapi ada satu syair yang mengatakan bahwa Allah peduli dalam hidup ini. Dan sudah seharusnya kita mencintai Tuhan, mencintai Allah kita. Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Mari kita menyanyikan betapa aku mencintai.
saudara-saudara mengaminkan firman dan pujian yang telah kita sampaikan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita sekali dimanapun kita berada, terlebih khusus GKST Jemaat Bethesda Kasih Guncu yang menyaksikan siaran ini. Mari kita bawa hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan masih beri kepada kami. Batas tidak menjadi penghalang untuk kami, tempat tidak menjadi penghalang untuk kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami sungguh percaya, kami aminkan apa yang kami lakukan ini akan berkenan di hadapan-Mu. Dan tentunya Tuhan akan berkati. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Menjadi kuat baru tentunya untuk kami semua. Walaupun pengajaran untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Tetapi kami disegarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, ini semuanya adalah kedaulatan dan kuasa Allah yang boleh terjadi untuk kami. Tentunya ajarlah kami Tuhan untuk sanggup melihat itu semua dengan mata, mendengarkan suara Tuhan dengan telinga, dan merasakan kehendak Tuhan dengan hati kami. Dan biarlah Roh Kudus dan iman diam dalam kami, sehingga itu semua akan menjadi kuat kami untuk terus maju ke depan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu GKST Bethesda Kasih Guncu yang boleh menyaksikan siaran ini. Kami berdoa, biarlah Engkau akan senantiasa memberkati kami sekalian. Di tengah-tengah tugas pekerjaan keseharian kami, terlebih khusus untuk lansia. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kami sekalian. Sehingga hari-hari hidup kami ke depan Tuhan, kami akan terus merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sungguh luar biasa, kami percaya Tuhan benar-benar Tuhan yang adil. Janji Tuhan, ya dan amin, menjadi pegangan bagi kami sekalian. Bahwa mengikut Tuhan sungguh bahagia. Diberkatilah kami sekalian. GKST Jemaat Bethesda Kasih Guncu. Bagi kami sekalian juga yang menyaksikan siaran ini dimanapun kami berada. Diberkatilah juga kehidupan kami. Di tengah-tengah tugas pekerjaan, pendidikan, usaha kami mencari pekerjaan. Bahkan usaha-usaha kecil kami, besar ataupun kecil. Berkati semuanya itu Tuhan. Karena dari apa yang kami lakukan inilah, kami mengharapkan berkat yang semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani. Biarlah sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan akan menjadi milik kami semua. Bapa di sorga, Bapa yang empunya kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk tim Bethesda Studio, bahkan kami semua yang pada saat ini boleh terlibat dalam pelayanan mimbar minggu saat ini. Dalam berbagai latar belakang yang berbeda, kami punya harapan dalam hidup ini. Tetapi semuanya itu kami serahkan kepadamu. Kami yakin percaya Tuhan juga akan memberkati kami. Ketika kami menaruh harap kepada Tuhan, ketika kami taat dan setia kepadamu, maka janji keselamatan damai sejahtera itu akan menjadi milik kami. Ada begitu banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam hidup ini. Tetapi kami yakin percaya bahwa hati kami adalah hati yang terbuka di matamu. Dan suara kami terbuka di telinga Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang akan boleh jadi untuk kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, dari pusat hingga ke pelosok, dalam menghadapi pandemi yang ada, biarlah hikmat Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Mereka juga akan disehatkan, dan mereka yang sakit akan disembuhkan. Dan keadaan kami akan menjadi pulih kembali. Tentunya kami akan bisa beraktivitas dengan baik, terutama boleh bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan. Ungkapan syukur, permohonan syafaat kami yang datang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita akan kembali melanjutkan berbagai aktivitas kita, terlebih khusus hari ini, hari Minggu yang tentunya dikuduskan bagi kita sekalian. Tentu ada banyak planning yang sudah kita rencanakan dalam hidup ini, entah liburan atau berkumpul dengan keluarga. Tapi sebelum kita kembali, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena tanpa jaminan berkat, tentu hidup kita juga akan menjadi orang yang sia-sia. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam hidup kita setiap hari dan terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Dengan demikian perjumpaan kita saat ini dalam mimbar pelayanan hari Minggu, saya berharap kita semua akan terus semangat menjalani hidup. Saya bersama dengan tim Bethesda Studio dan kita semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan siaran ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat kita melanjutkan kehidupan di hari ini. Shalom.